Oke, lanjut untuk materi utama yaitu aplikasi bioremediasi di Indonesia. Yaitu ada 3 aplikasi. Yang pertama dasar peraturan terkait lingkungan dan bioremediasi, yang kedua bioremediasi di PT Kenfront di Indonesia. Lalu yang ketiga adanya upaya dan tidak lanjut. Lalu kita sebagai warga negara Indonesia berhak hidup secara lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Undang-Undang 1945 28H ayat 1. Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak bumi, gas, dan juga keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, yang merupakan sumber pendapatan devisa negara yang cukup atau sangat menjanjikan. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwasanya dengan potensi yang sangat tinggi akan berpotensi mengubah fungsi bahan dan lahan dan akan mengancam kondisi lingkungan, sehingga diperlukan beberapa implementasi yang perlu diterapkan di Indonesia seperti bioremediasi yang tepat dan benar. Dasar peraturan terkait lingkungan dan bioremediasi. Di Indonesia, regulasi tentang bioremediasi tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup LH nomor 128 tahun 2003, Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Secara keseluruhan, Kepmen ini mengatur tentang 1. Izin yang harus diajukan oleh pemilik limbah. Yang kedua, rancangan bangunan yang disyaratkan untuk suatu instalasi pengolahan. Adanya Good Manufacturing Practice atau GMP tidak hanya untuk pangan. Untuk pengolahan limbah sendiri, ada beberapa persyaratan. Contoh, dari suatu kegiatan menghasilkan suatu limbah, sebelum dibuang ke perairan, harus dengan kondisi yang tidak mengancam biota yang hidup di perairan umum. 3. Persyaratan kondisi limbah sebelum diolah. Ada beberapa persyaratan-persyaratan dari limbah tertentu sebelum diolah. Limbah tersebut ada beberapa batasnya. Jika limbah tersebut melebihi batas, maka pengolahannya membutuhkan waktu dan biaya lebih. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 juga mengatur tentang monitoring selama proses biodegradasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error selama proses biodegradasi. Yang kelima yaitu persyaratan relokasi tanah setelah pengolahan, meliputi pemeriksaan, relokasi, dan pemantauan. Ada juga beberapa regulasi lain yang berkaitan dengan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, ada pula Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintah nomor 18
tahun 1999 tentang pengolahan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Yang kelima ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah, bahan berbahaya dan beracun. Lalu ada Keputusan Kepala Bapedal Nomor Cap 3 garis miring Bapedal garis miring 9 garis miring 1995 tentang persyaratan teknis pengolahan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Lalu yang ketujuh ada Keputusan Kepala Bapedal Nomor Cap 4 garis miring Bapedal garis miring 001 garis miring 1995 atau 1995 tentang tata cara dan persyaratan lokasi bekas pengolahan dan lokasi penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. Saya Rizky Novitalan akan menyampaikan materi selanjutnya, pemahaman aspek teori tentang konsep bioremediasi berkaitan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, regulasi bioremediasi merupakan langkah maju untuk mengatasi permasalahan lingkungan tercemar. Bioremediasi adalah cara cepat mengatasi masalah tanpa masalah. Keilmuan bioremediasi dan ilmu lainnya yang mendukungnya berkembang sangat cepat. Perubahan detail aplikasi, mikroorganisme yang berperan, alat analisis, dan lain-lainnya dimungkinkan untuk terjadi dalam rangka mempercepat laju pemulihan. Teknik bioremediasi tertentu untuk suatu lokasi tertentu mungkin sangat baik, namun belum tentu baik dilakukan jika diaplikasikan di tempat lain atau site spesifik. Yang kedua, perizinan pengolahan limbah secara biologis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1099. Pengolahan limbah dapat dilakukan sendiri atau diserahkan pekerjaannya ke badan usaha lain untuk melakukan pengolahan. Proses pengolahan limbah minyak bumi sifatnya khusus. Oleh karenanya, badan usaha yang bergerak dalam pengolahan pun harus memiliki sertifikat kelayakan untuk mengoperasikan proses pengolahan. Proses sertifikasi biasanya meminta pertimbangan dari ahli-ahli bioremediasi, forum bioremediasi, dan disahkan atau diterbitkan oleh kementerian terkait. Sertifikat ini sebaiknya memiliki batas waktu dan dapat diperbarui jika waktu berlaku habis. Saya Tarisa Dwi Aryani akan membacakan materi selanjutnya. Bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI merupakan perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia yang dulunya bernama PT Caltex, yang merupakan anak perusahaan dari Chevron dan Tehaso. Perubahan nama CPI terjadi pada tahun 2005 yang didasari oleh arah perubahan pemilik saham. Untuk luas lingkup dari CPI ini meliputi 4 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebagian perusahaan bergerak pada usaha migas. Dari kegiatan PT CPI menghasilkan limbah di mana mereka berkewajiban untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan lahan terkontaminasi tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Beberapa metode yang dilakukan oleh PT CPI yaitu yang pertama, teknik bioremediasi yang dilakukan oleh CPI adalah land farming secara ex situ. Yang kedua yaitu tanah yang terkontaminasi dipisahkan, diangkut, diolah, dan dipulihkan di tempat lain. Yang ketiga yaitu monitoring proses bioremediasi dilakukan setiap 2 minggu sampai 8 bulan. Seperti yang dipersyaratkan dalam Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. Mereka juga melanjutkan monitoring tanah hasil olahan TPH kurang lebih 1% setiap 6 bulan selama 2 tahun untuk mempertegas bahwa tanah hasil olahan aman dan tidak berbahaya jika dikembalikan ke lingkungan.
Yang keempat adalah hasil pengerjaan bioremediasi dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan surat status penyelesaian limbah terkontaminasi atau SSPLT. Dan yang terakhir adalah untuk mengoperasikan proses pemulihan secara bioremediasi ini, CPI memperkerjakan tidak kurang dari 100 tenaga ahli, peneliti, serta teknisi dengan didukung oleh laboratorium terakreditasi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.